Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang begitu sederhana, namun maknanya mampu mengguncang hati orang beriman. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makan orang miskin." H.R. Ahmad dan Baihaqi. Kalimat ini terdengar ringan, hanya mengusap kepala anak yatim, hanya memberi makan orang miskin. Namun di balik kalimat sederhana ini, tersembunyi rahasia kehidupan, kekuatan iman, dan makna kasih sayang yang agung. Bayangkan, ada seorang anak kecil yang kehilangan ayahnya. Tidak ada lagi pelukan lembut seorang ayah yang menenangkan. Tidak ada lagi tepukan tangan yang menguatkan saat dia jatuh. Tidak ada lagi senyuman bangga seorang ayah saat dia berhasil menghafal satu ayat. Hanya sepi, hanya kerinduan tanpa jawaban. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengusap kepala anak yatim. Bukan sekadar menyentuh rambutnya, tetapi untuk menenangkan hatinya, membuatnya merasa aman, dicintai, dan dihargai. Usapan kepala anak yatim ibarat menanam harapan di hati yang hampir layu. Memberikan kelembutan di dunia yang kadang terasa kejam bagi mereka. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat yang mengeluh kerasnya hati. Beliau berkata, "Jika engkau ingin hatimu menjadi lembut, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim." Lihatlah, ketika hati kita mulai keras, ketika kita mulai sulit menangis karena takut kepada Allah, ketika kita mulai malas beribadah dan tidak tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, maka carilah anak yatim. Usaplah kepalanya, carilah orang miskin, berilah dia makan. Karena hakikatnya, saat kita membantu mereka, kitalah yang sedang dibantu oleh Allah. Saat kita mengusap kepala anak yatim, kitalah yang sedang diusap oleh kasih sayang Allah. Saat kita memberi makan orang miskin, kitalah yang sedang diberi makan oleh rahmat dan berkahnya. Ada seorang ulama berkata, "Jika kamu ingin rezekimu lancar, maka carilah anak yatim untuk kamu bahagiakan. Jika kamu ingin doamu diijabah, maka carilah orang miskin untuk kamu kenyangkan. Karena di balik doa mereka, ada langit yang terbuka." Saudaraku, berapa banyak dari kita yang setiap hari mengejar dunia? Bangun pagi sibuk bekerja, hingga malam terlelap dengan kelelahan. Namun terkadang kita lupa, kunci keberkahan rezeki itu sederhana. Bukan hanya bekerja keras, melainkan juga menyentuh hati orang yang tidak berdaya. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang yatim. Beliau lahir tanpa ayah dan di usia 6 tahun ibunya wafat. Pernahkah kita bayangkan bagaimana sepinya hati Rasulullah di masa kecil? Namun Allah menjadikannya teladan bagi umat manusia. Dan salah satu cara mencintai beliau adalah mencintai anak yatim, sebagaimana kita mencintai beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim kelak di surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Bayangkan, di surga nanti kita bisa bersama Rasulullah. Hanya dengan menanggung anak yatim, hanya dengan mengusap kepalanya dengan kasih sayang dan membantu kehidupannya. Begitu juga dengan memberi makan orang miskin. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, tebarkan salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, salatlah di malam hari saat manusia tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat." Hasyar, Ibnu Majah. Lihatlah bagaimana memberi makan orang miskin disebutkan dalam amalan menuju surga. Karena orang miskin adalah tanggung jawab kita. Kita hidup bukan hanya untuk menumpuk makanan di rumah kita, tetapi juga memastikan orang di sekitar kita tidak kelaparan. Saudaraku, hari ini, coba kita ingat kembali, sudahkah kita mengusap kepala anak yatim dengan lembut? Sudahkah kita memberi makan orang miskin dengan ikhlas? Sudahkah kita membersihkan hati kita dengan menyentuh hati mereka? Karena di antara semua amal, dua hal inilah yang paling mudah dan ringan,
namun pahalanya sangat besar. Mengusap kepala anak yatim akan melembutkan hati kita. Memberi makan orang miskin akan melapangkan rezeki kita. Jangan takut harta kita berkurang saat memberi makan orang miskin. Jangan takut kasih sayang kita habis saat berbagi dengan anak yatim. Karena sejatinya Allah lah yang akan menambah semuanya. Hari ini saat engkau menutup video ini, mulailah berniat. Jika ada anak yatim di sekitarmu, datangi dia, tanyakan kabarnya, usap kepalanya dengan lembut, belikan dia makanan kesukaannya. Dan jika engkau bertemu orang miskin di jalan, jangan biarkan dia pulang dengan lapar. Berikan dia makan, meski hanya sebungkus nasi sederhana. Karena Rasulullah SAW mengajarkan, kebaikan itu tidak perlu menunggu kaya. Kebaikan itu hanya butuh hati yang peduli. Semoga Allah melembutkan hati kita, melapangkan rezeki kita, dan mengangkat derajat kita dengan amal-amal ringan yang kita lakukan dengan ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin.